Sekarang dari Ibu Vivi Nur Hayani. Ya. Saya memiliki beberapa outlet bergerak di bidang retail dan grosir yang mulai berkembang. Karena mulai dari nol, saya pengen mendapat pencerahan bagaimana caranya supaya saya bisa menilai kinerja per toko, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana promosi yang bisa kami kerjakan agar bisa bersaing dengan bisnis modern yang selalu mengeluarkan promo jor-joran. Kinerja per toko, Anda harus ambil 1, 2, 3 patokan. Patokan contohnya pertama kali adalah istilahnya seperti yang dilakukan di Kentucky itu perbandingan antara rata-rata gaji per orang dengan omset per orang. Contohnya misalnya, gajinya ada 5 juta, ada 2 juta, ada 3 juta, ada yang 10 juta. Yes, misalnya average per orang adalah 5 juta. Dengan karyawan 10. Jadi total gaji 50 juta. Toh. Dengan 5 juta karyawan gaji 5 juta, itu menghasilkan berapa kinerja tokonya? Jadi itu yang namanya kinerja per orang. Jadi omset dibandingkan dengan gaji. Anda bisa nggak omset dengan jumlah per orang? Bisa, tapi kalau dengan gaji lebih pas. Kemudian ada juga yang namanya Walgreen. Apa itu? Itu adalah satu dari 11 perusahaan yang tumbuh 3 kali lipat lebih besar dari saingan sejenis selama 15 tahun berturut-turut di Amerika. Walgreen. Itu perusahaan farmasi yang retail, toko obat, toko macam-macam, ya ada minuman, ada apa macam-macam. Dia ngukurnya itu adalah per meter persegi toko. Jadi ngukur kinerjanya per meter persegi toko. Karena per meter persegi toko itu hasil, karena mereka sewanya itu mahal-mahal. Jadi per sewa per toko ini berapa dengan omset. Jadi per meter persegi sewa dengan per meter persegi omset. Maksudnya, tadi sewanya 1 meternya $50 per bulan. Nah, $50 ini menghasilkan omset berapa? Per toko ini. Oh, yang ada sewanya $30, nah perbandingannya menghasilkan sewa berapa? Itu. Jadi kinerja toko itu bisa nggak dengan modal? Bisa. Dengan perbandingan modal, ini untungnya berapa banyak? Kayak saya kinerja, misalnya, saya membandingkan kinerja laundry saya. Kita detail sekali. Kinerja laundry itu, pertama kali nomor 1 adalah balik modalnya berapa lama? BEP. Jadi modalnya 300 juta, dengan omset sekian, kita untung sekian, berapa lama untung? Nah, kemudian yang kedua, kita mulai ukurin dengan sangat detail. Misalnya, kan untuk pengering itu pakai gas. Kita ngirit, nggak pakai listrik, pakai gas. Gas ternyata lebih ngirit daripada listrik gitu ya. Nah, gasnya kita ukurin. Jadi per load itu berapa average-nya? Per load orang mengeringkan itu per berapa? Jadi kita hitungin tuh setiap bulan kita punya koefisien. Kinerja kamu, ini ada something wrong. Masa ini per load-nya jadi 10.000 gas gitu maksudnya? Gasnya, harganya tak bisa. Kamu tekor kalau begini. Kamu cek gasnya bocor atau gasnya dicuri orang. Nyuri gas itu, itu. Jadi dari yang jualan sudah datang nggak ditimbang. Oh, dari awalnya datang Pak ya? Iya, awal datang nggak ditimbang. Apalagi gas Anda 50 kilo, muter nimbangnya gimana? Repot itu ya, belum ketemu. Saya mau digantung, ngangkat 50. Nah, sampai kita punya standar harus ada timbangan. Dan pada waktu datang ditimbang. Misalnya beratnya itu berapa kilo? Misalnya berat 12 kilo, yang 12 kiloan, tapi berat tabungnya 15 kilo, berarti ya 27 kilo. Jadi harus ditimbang 27 enggak? Kalau enggak, ya kembaliin. Terus yang korupsi yang kedua, kenapa? Itu kinerja kita sampai detail segini. Yaitu pada waktu belum habis sudah dibalikin. Jadi standar kalau mau habis, harus mau gini di video misalnya, atau di foto, bahwa timbangannya pas. Atau dibaca, sudah enggak bunyi lagi. Nah, itu harus ada videonya, kirim. Jadi semakin detail, yes. Karena kalau kita mau tokonya jadi banyak, itu harus sistemasi. Nah, kalau kinerja toko, pertama kali, kita adalah dari kapan balik modalnya, jadi bandingan modal. Yang kedua, biayanya. Biaya yang keluar ini ada koefisien atau parameter perbandingannya. Karyawannya berapa, gajinya berapa, listriknya yang dipakai berapa, airnya berapa, sewanya berapa. Sampai kita punya kesimpulan. Kalau sewa itu lebih baik bagi hasil 15% dari gross, atau sewa kita bayar. Ada patokannya adalah sewa kalau di bawah 50 juta, mending kita bayar sewa. Kalau di atas 50 juta untuk sewa, bagi hasil 15%. Nah, kalau sewa misalnya di tempat strategis, jalan besar, ada terbuka, mintanya 80 juta, enggak Pak, bagi hasil 15% dari gross Pak. Kalau omset kita bagus, Anda terimanya bisa 100 juta juga gitu ya. Tapi kalau enggak bagus ya kita sama-sama Pak.
Mau nggak dia daripada tidak Sewakan juga. disewakan kosong nganggur berapa bulan yang tidak dapat income, ya mending bagi hasil aja, bagi hasil fair. Tapi kalau sewanya di bawah 50 juta, mending sewa. Nah, tadi ada kinerja. Nah, kalau sewanya segini, kinerjanya berapa kinerjanya, jadi perbandingan dengan ongkos sewa juga ada. Nah, jadi kinerjanya seperti itu. Terus kemudian bagaimana manajemen keuangan? Nih, manajemen keuangan itu, ini kan toko retail. Jadi alangkah baiknya harus ada monitoring pada waktu jualan itu pakai kwitansi. Tanpa kwitansi boleh gratis. Jadi akibatnya kalau mesin kwitansinya rusak, printingnya rusak, kayak kemarin saya malam-malam lagi makan di Pantai Indah Kapuk kedua karena dipanggil bosnya untuk keempat kalinya kita ngobrol bagaimana bisa kerjasama gitu ya Pak Caico gitu ya. Pak Susanto Kusumo. Nah, terus kemudian pada waktu datang di sana saya makan. Waktu makan itu enggak di-print. Pak, mohon maaf printernya dirusak. 150.000 doang. Saya bilang kalau printernya rusak saya tidak bayar. Iya. Karena saya enggak punya kwitansi, saya enggak bisa klaim. Oh ya gitu tunggu Pak ya. Oke, printernya bisa. Ya itu kan sarana korupsi toh. Iya. Jadi memang lebih baik ditulisin. Tidak ada kwitansi, tidak ada printer, tidak di-print, berarti gratis. Jadi dia kan usaha untuk supaya baik, Pak tahan. Nah kalau gratis orang, dia didenda juga. Iya. Jadi dia tidak akan jualan sebelum printernya waras. Standar, nah, printer harus waras terus. Entah ada cadangan, entah apa, jadi printernya on terus. Nah itu salah satu manajemen keuangan yang penting itu kontrol pakai R, oke? Gitu ya. Karena ini alat vitral, jadi alat vitral pakai R, gitu ya. Kalau alat vital nggak pakai R. Yang pelo nggak boleh ngomong, gitu ya. Oke, jadi manajemen keuangan, jadi kontrolnya itu seperti apa? Uang masuk dan uang keluar. Jadi pertanyaannya, sekarang uang keluar sudah ada surat keputusan nggak? Siapa boleh berapa, maksimum berapa? Untuk apa? Semakin detail, semakin bagus. Kewenangannya. Boleh nggak manajemen mata gelap? Boleh. Itu ada jurus yang sederhana. Itu saya punya murid itu spesialis untuk perhentian bis. Perhentian travel. Jadi di tempat jauh-jauh, di tempat restoran gede gitu ya. Dia pokoknya untungnya sekian merem. Nggak dibahas, nggak diapa, mau dikorupsi, nggak, pokoknya untung sekian merem. Jadi kalau untungnya ada sini, saya audit, saya ganti orangnya. Cuma gitu, manajemen merem. Manajemen mata gelap. Ya, efisien juga. Nggak ribut, nggak apa. Pokoknya 1 bulan untungnya di atas sekian. Kalau nggak di atas sekian, saya nggak terima. Tak ganti orangnya gitu ya. Rame, sekian. Kalau sekian ada bagi hasilnya. Oke. Tapi kalau kurang sekian nggak bagi hasil, orangnya diganti. Itu manajemen mata gelap gitu ya. Based on return dan based on progress dan based on bagi hasil, based on pecat. Itu keren juga. Manajemen mata gelap. Mata nggak peduli, pokoknya cuan. Oke, gitu ya. Sama dulu, pokoknya balik modal Pak, ini cepet banget sekian ya. Wes lah bagi-bagi sedikit, gelap-gelap dikit, nggak bisa dimonitor semua, silakan. Nah. Terus kemudian manajemen keuangan itu yang paling penting adalah cash flow. Uang Anda berhenti di mana sih yang paling mematikan? Seperti darah, di jantung atau di kepala. Itu stroke atau sakit jantung. Nah demikian juga uang Anda berhenti di mana? 2 hal yang paling parah. Stok sama piutang. Stok sama piutang. Kalau saya manajemen keuangannya kan semua tercatat gitu ya, penjualan, pembukuan apa ya di semua catat dan harus ada buktinya. Kalau pengeluaran haknya dia boleh enggak mengeluarkan. Kok ini ada bisa menaikkan gaji siapa yang nyuruh? Kan enggak ada ketentuannya. Oh Pak belum ada peraturan. Oh, lah dulu peraturan. Oh, di perusahaan saya yang lain. Oh ya, berarti salah. No ya wes oke. Perusahaan taruh di sini. Mulai hari kita buat surat keputusan bahwa tidak boleh menaikkan gaji tanpa persetujuan pemilik. Contoh satu hari toko buku saya punya toko buku pembelian mobil 400 sekian juta. Mobil apa? Saya bilang beli Kijang 2 di Kalisan. Oh enggak, beli Mercy, bukan beli Mercy. Beli Toyota Kluger. Pernah dengar Kluger? Belum pernah. Kluget pernah, Kluger enggak pernah. Tapi saya tetap menghargai pasangan saya. Partner saya tidak persepsi bahwa dia mungkin dapat komisi, mungkin juga saya punya persepsi seperti itu, tapi saya bilang yang paling penting solusi. Oke, besok pengeluaran di atas 100 juta harus persetujuan pemegang saham. Aman. Dan saya bilang, kalau untuk gengsi beli Mercy aja. Ngapain Toyota Kluger? Dijual beli 400, dijual cuma 120 atau berapa? Anjloknya nggak karu-karuan. Nah, mending beli Mercy, lebih bergengsi, dijualnya lebih bertahan menter kan gitu ya. Tapi sekali lagi, ada manajemen cash flow-nya itu cash in sama cash out. Dan kalau saya kemarin RWS gitu ya, rapat umum pemegang saham, saya tanya dulu, labanya berapa?
Bapak atau rugi, kalau rugi tak bongkar semua ya, saya turun tangan ya. Ini mungkin agak merem dikit ya boleh no. Untung saya bertanya, untung duitnya di mana? Jadi untung Pak sekian miliar, duitnya di mana? Di deposito atau di piutang atau di stok? Jadi untung ini duitnya di mana? Ada duitnya? Untung banyak. Terus kemudian saya tanya berikutnya, manajemen keuangan tuh, untungnya dari mana? Dari operasional atau non operasional? Maksudnya untungnya jual properti Pak, cilaka, no, bukan operasional. Operasional rugi, misalnya operasional rugi 1M, dari jual properti untung 2M, jadi totalnya untung 1M Pak. Tapi jual propertinya kan tidak bisa setiap waktu, kecuali bisnis Anda memang jual beli properti. Loh, di aset kita dijual untung, tapi operasionalnya rugi, itu bahaya sekali, dangerous sekali, hati-hati kan gitu ya. Terus kemudian setelah untungnya kalau duitnya berada di mana, nah kemudian kita baca laporan keuangannya. Mereka harus mempunyai laporan keuangan. Jadi neraca harus ada, laba ruginya harus ada, arus kasnya juga ada, duitnya di mana, buku besarnya ada. Nah, Anda belajarlah tentang keuangan ini sampai tadi Pak Tony Herlambang, direktur saya, partner saya di properti, saya bilang, kamu kursus bagaimana membaca laporan keuangan. Tak bayarin, tadi baru aja. Okay. Kamu belajar, ayo. Lapor keuangan. Saya bisa meriksa. Tapi kok saya terus yang meriksa kagak seru kan itu. Dan mungkin juga kalau kursus saya dapat ilmu lebih tuh. Iya. Tapi daripada saya kursus, suruhan orang kursus cerita aja sama saya. Jadi boleh itu. Jadi laporan keuangan itu seperti apa, dan kalau saya peka, misalnya saya ngontrol biaya. Biaya itu saya buka. Biaya itu apa saja? Operasional sama non operasional atau biaya? Sama. Biaya overhead sama non overhead. Apa itu biaya overhead? Biaya overhead itu Anda jualan nggak jual, ya tetap akan keluar biaya. Biaya listrik, biaya karyawan, biaya gaji, biaya apapun yang terus itu yang. Nah kalau non overhead, terus biaya yang komisi, atau kalau lakukan baru bayar komisi, kalau enggak kan juga enggak. Jadi yang itu kita periksain, biaya-biaya itu saya periksain. Saya lakonnya apa? Kayak tadi saya meriksa. Wah, lah ini cilaka nih pemegang saham saya yang gede ini, kantong kanan, kantong kiri nih. Masa sewa tempatnya dia 1 bulan 170 juta. Betul sih, di gedung mewah di Sudirman. 170 juta, yes. Gak seru, mending buat beli ruko itu, nyicil ruko malah dapat itu. Nyicil apartemen mewah juga dapat itu ya. Nah, kenapa harus sewa kantor 170 juta di gedungnya dia yang tinggi, kantong kanan kantong kiri? Ya kita ketemu pemegang saham ngomong, Pak, ini kan perusahaan belum untung. Kalau sudah untung sewa-sewa boleh lah, boleh nggak ini sewa gratisin dulu nego gitu ya. Sewa murah banget. Enggak ya, daripada enggak laku. Kalau enggak, ya enggak bisa saya laku, disewain orang lain, ya sudah saya pindah ke ruko aja. Sewa 20 juta ya sebulan, masih lumayan toh ngirit 150 juta. Iya, lumayan. Atau nyicil ruko aja. Iya. Nyicil ruko yang 2M 20 juta. Bisa miliki lagi Pak. Sudah jadi bisa kita miliki. Nah, itu kan lebih make sense. Iya. Kan gitu toh? Iya. Nah, jadi diaudit pengeluarannya itu di mana. Dan kita lihat dari bulan ke bulan ada wajar atau tidak wajar. Itu manajemen keuangan harus diperiksa. Contohnya kalau ada ikut seminar saya Business Revolution, belajar ini detail gitu ya. Contohnya misalnya kita periksa, saya waktu di bank, ini kenapa di bulan Februari listrik naik? Nggak masuk akal. Februari kan cuma 28 hari. Kenapa 31 hari Januari malah listriknya lebih murah? Begitu kita tanya, oh Pak, satpamnya ganti. Biasa malam itu satpam yang lama mati listrik, Pak. Sekarang enggak. Oh, kalau gitu kontrolnya bagaimana? Masalah adalah peluang untuk membuat sistem. Sistem itu apa? Urutan tata cara kerja sehingga besok masalahnya tidak terulangi lagi. Sekarang setiap hari satpam harus lapor. Udah matiin. Bukannya matiin. Listriknya naik berapa? Watt hour-nya jalan berapa? Lapor. Jadi tiap hari lonjak, ada apa kemarin itu ya? Ada apa kemarin? Monitor melekat. Jadi dengan demikian kemungkinan meledak. Contoh air di rumah saya, air tidak dimonitor. Tahu-tahu tagihannya sekian berpuluh juta, 9 juta kubik. Bangun kolam renang kali 9 juta. Iya. Ternyata gimana tuh Pak? Bocor. Oke. Lo taunya kan telat. Iya. Setelah ditagih berapa bulan kemudian ditagih ya baru keluar bla. Telat. Ya sengsara. Ngomong lagi Pak. Ngarang. Harusnya juga yang pihak airnya harusnya kasih warning juga kan Pak, ini ada apa tiba-tiba naik nih? Ya enggak warning. Iya. Ya nego-nego ya dibayar tapi ya gak seru gitu ya. Oke. Sekarang tak matiin.
air sumur. Ya oke, tapi itulah. Jadi kontrol keuangannya, terus kemudian buktinya kemana? Terus kemudian ya kontrol itu manajemen keuangan itu sangat penting, baca laporan keuangan sangat penting. Saran saya Anda kursus bagaimana membaca laporan keuangan sangat penting, karena kalau Anda mau beli perusahaan, Anda baca laporan keuangan nomor satunya. Oke, lanjut. Terus bagaimana promosi yang bisa kami kerjakan agar bisa bersaing dengan bisnis modern yang selalu melakukan promo jor-joran dengan biaya semakin meningkat tahun ke tahun, margin naik-naik, harga jual banyak pesaing. Mohon pencerahannya Pak. Pencerahan saya tutup aja. Apa nih Pak? Outlet, retail grosir. Gini. Anda mau kaya kan bisnis toh. Iya. Bisnis itu harus ada bisnis modelnya nomor satu. Bisnis model itu Anda lebih apa dibanding orang lain. Kalau Anda hanya istilahnya red ocean kayak tadi, saingan luar biasa, Anda tidak bisa membuat nilai tambah, lebih baik tutup. Tapi kalau Anda bisa membuat lebih apa? Lebih cepat, lebih murah, atau lebih bagus. Okay. Ya plus minus 3 itu aja. Lebih bagus atau lebih murah. Contohnya, ada namanya Aldi, itu jualan retail. Sekarang merajalela. Di Amerika dalam berapa, buka 500. Ya ini Walmart, jadi Walmart noleh. Oh, apa ini? Kenapa kok bisa? Karena dia spesialis murah. Dengan spesialis murah, apa yang dilakukan? Dia mengorbankan atau tidak lebih baik. Kalau Anda mau lebih baik, lebih murah, lebih cepat, banyaknya nanti Anda tidak lebih baik, tidak lebih murah, tidak lebih cepat. Jadi tengah-tengah semua. Salah satu contoh, misalnya, laundry saya, lebih cepat, 1 jam. Lebih tahu dari yang kiloan 3 hari. Sudah lebih cepat, lebih murah. Lebih bagus, enggak bisa. Lebih wangi, yes, lebih bersih, yes, tapi enggak bisa disetrikai. Enggak bisa kayak yang Five Essence yang sampai cuci yang namanya dry clean, yang ini enggak, tanggung jawab sendiri. Cemplungnya rusak, tanggungan sendiri gitu ya. Menyusut, tanggungan sendiri gitu ya. Lebih bagus dari laundry kiloan? Yes, karena istilahnya lebih higienis? Yes. Dari lebih bagus, tapi lebih disetrika enggak. Karena enggak usah disetrika, kalau baju-baju ini enggak, ini cuci tanpa disetrika, bagus-bagus saja. Terus karena masih keluar dari uap yang hangat itu dilepet, diseret gitu, enggak usah setrika, langsung selesai. Dan ini baunya, oh yes baby. Ini enggak pakai minyak wangi loh ini, baunya enak. Enak. Laundry TDWL. Terus ini Mas laundry kaos dalam saya juga baunya enak. Sama, ini enggak pakai minyak wangi saya. Baunya bajunya naknan gitu ya. Nah, lebih baik dari situ ya, tapi lebih baik semua, lebih servisnya lebih bagus, tak bisa. Kayak toko buku saya, lebih murah. Parkir gratis, walau 19 orang parkir. Terus kemudian dapat cover plastik. Tapi lebih nyaman, gak iso. Yang lain pakai AC, kita enggak. Gramedia pakai AC, kita enggak. Sorry gitu ya. Bangunannya Gramedia mewah, parkir kita enggak, wes. Pakai tulang-tulangnya, pakai kelapa. Jadi blandarnya, jenenge blandar itu apa? Tiang utama, tiang begini pakai kelapa. Sudah murah, anti gempa lagi. Wow. Kemarin di Jogja gempa, kagak tahu karena dari kayu. Kayu ya. Ya seru aja gitu ya. Jadi kalau bisa tiga-tiganya, ya Anda raja dunia. Jadi Anda konsep bisnisnya apa dulu? Yang saya cerita ini, misalnya Lion Air, Anda marah-marah nggak? Marah kalau telat, Pak. Western marah-marah, tetap naik nggak? Tetap naik. Itu yang ngomong Pak Rusdi Kirana. Saya ini ya pesawat, mohon maaf, jadi dia bilang pesawat saya dia ngaku jelek gitu ya. Pelayannya jelek, tapi kan orang nggak ada pilihan tuh gitu ya. Mau murah ya saya gitu ya, mau murah ya Lion Air. Terus saya sendiri semaksimal mungkin naik Garuda. Kapal batik, ya wis, mahal toh. Mahal. Kadang teriak-teriak, ya teriak-teriak, tapi tetap laku toh. Ya laku gitu ya. Jadi lebih mahal tetap ada pangsanya sendiri. Kalau Anda, ya itu tadi contohnya Aldi dia mainnya cuma 1.500 item. Walmart bisa 10.000 item, bisa 30.000 item, besar banget. Aldi khusus fokus yang laku-laku. Walmart serba ada. Nah, tapi Aldi murah banget. Item-item tertentu lebih murah dari yang barang-barang dia hajar, yang penting omset dulu. Jadi ini konsepnya seperti itu.
konsep Anda apa? Kalau Anda mau sukses di dalam berbisnis, nah bisnis model Anda apa? Lebih apa dibanding orang lain? Dan kalau bisa lebihnya itu Anda patenkan dan monopoli, wes itu bukan hanya sekedar diferensiasi, tapi tidak bisa disaingi. Oke. Contohnya, lupa saya retail, bisa nggak? Bisa. Kalau Anda seperti Aldi, Aldi itu membuat apa? Produk-produk yang mirip dengan merek terkenal, tapi mereknya Aldi. Bungkusnya aja yang mirip. Oh. Jadi dia namanya, jenengnya misalnya beras, ya berasnya merek Aldi. Jadi memberi nama, tapi bentuknya kayak bentuk mereknya besar, warnanya seperti, jadi kentang ya, kata mirip yang Doritos, mirip yang apa, yang berapa, tapi ya mereknya dia sendiri. Dan dengan merek sendiri, dia get margin. Tidak pakai distributor, tidak diuntungin sama distributor, tidak diuntungin sama yang punya pabrik. Jadi pabrik, dia retailnya sekalian. Nah, jadi bisa lebih murah. Beras sama, gula sama, apapun yang kebayar semua sama dia, merek sendiri. Seperti Indomaret. Indomaret ya sudah mulai. Bedanya apa dengan Alfamart? Alfamart distributor umum. Kalau Indomaret dia jualan produknya dia sendiri. Jadi masih fight dengan luar biasa gitu ya. Alfamart juga keren gitu ya, karena dia fokus kepada yang Indomaret juga ada juga punya dia gitu ya. Jadi Anda harus mempunyai satu faktor pembeda yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Servisnya lebih bagus Garuda, lebih on time Garuda, tapi lebih mahal. Ya silakan kan gitu ya, semua orang kan punya choice-nya masing-masing.